Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin. Ya. amin. FIFA Matchday antara Indonesia dan melawan Burundi leg kedua sudah berakhir dan hasilnya adalah imbang 2-2, 2-2. Ya. Ya, Ini apakah betul. menandakan bahwa Burundi lebih siap dibandingkan ketika di laga pertama kemarin, Bro Ipung? Ya, memang kan ternyata di laga pertama itu membuat Burundi jadi lebih aware terhadap kekuatan timnas kita. Dan terlihat bahwa Burundi juga tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, di mana pada leg pertama, babak pertama justru, itu kan terlihat sekali bahwa ritme permainan itu dipegang oleh Indonesia. Artinya semua inisiatif yang berjalan di lapangan itu adalah sesuai dengan skenario yang diterapkan oleh STY. Hmm. Jadi Burundi saat itu hanya bersifat pasif dan mengikuti pola yang dilakukan oleh timnas kita. Nah, berbeda di laga kedua. Di laga kedua Burundi sudah tahu bahwa Indonesia pola bermainnya begitu dan dia juga sepertinya juga tidak ingin didahului dalam melakukan inisiatif serangan. Nah, sebetulnya Indonesia juga sudah menduga bahwa Burundi akan mulai melakukan inisiatif serangan dari sejak awal. Mhm. Makanya lini pertahanan yang dipakai, pola serangan, pola permainan yang dipakai oleh STY dalam pertandingan ini adalah 4-3-3, di mana mereka ada penumpukan di empat pemain belakang. Yang biasanya dalam pertandingan yang biasa kita lihat, itu kan pemain belakang yang ditempatkan ada tiga. Tapi Hmm. di pertandingan semalam, empat pemain inilah yang menjadi pilihan yang dipikir oleh STY lebih baik karena melihat bahwa Burundi punya kecepatan, Burundi punya ambisi untuk bisa menyamakan kedudukan. Katakanlah di leg pertama dia kalah, di leg kedua dia harus menang. Sehingga STY juga menduga bahwa Burundi akan mulai inisiatif serangan. Makanya empat pemain belakang itu yang disiapkan adalah Edo, kemudian ada Elkan, Jordi Amat, dan Yance Hmm. Sayuri. Mhm. Dan terlihat bahwa sebetulnya di pertandingan babak pertama itu ritme kemudian kecepatan permainan itu sepertinya berimbang ya. Tidak Hmm. ada pemain-pemain atau tim yang lebih dominan dalam melakukan serangan. Walaupun yang kita tahu bahwa Burundi ketika di laga pertama kan memang lebih banyak berkonsentrasi pada alur permainan dari tengah. Mhm. Dia selalu memulai serangan dari sektor tengah, tapi dia tidak berusaha mengefektifkan permainan dari sisi kiri dan kanan. Berbeda dengan di laga kedua. Di laga kedua, dia tahu bahwa pemain-pemain sayap Indonesia adalah pemain-pemain yang bagus ya, yang punya kecepatan dan biasanya punya efektivitas dalam melakukan serangan. Makanya itu yang coba dieksploitasi oleh Burundi. Burundi di pertandingan kedua mereka lebih bermain melebar. Hmm. Tujuannya adalah untuk menutup ruang gerak dari sayap dan kalaupun terjadi permainan transisi, Burundi berharap bisa memanfaatkan sektor-sektor yang ditinggalkan oleh pemain-pemain sayap Indonesia dan itu berhasil, bro. Hmm. Walaupun Indonesia di menit 60 ya bisa menghasilkan gol melalui witan, tapi secara overall sebetulnya Indonesia tuh agak tertekan di laga babak kedua ya. Hmm. Bagaimana Burundi kemudian dengan memanfaatkan lebar lapangan dari kiri dan kanan itu juga bisa menghasilkan ancaman-ancaman yang serius. Makanya gol yang terjadi dari Burundi itu dimulai dari sisi kiri dan kanan gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Ya, berarti sama ya dengan serangan Indonesia juga kan? Indonesia juga menyerang dari sisi kiri dan kanan. Betul. Hmm. Indonesia memang banyak memainkan ini ya, bertumpu pada permainan sayap. Mhm. Cuma ya itu tadi, Burundi berusaha mengambil antitesa dari serangan sayap Indonesia yang kuat. Mhm. Dia hanya ingin melakukan counter, melakukan transisi permainan ketika pemain-pemain Indonesia di sisi sayap itu belum siap untuk menutup daerahnya. Mhm. Itu yang dimanfaatkan oleh Burundi. Itu Ya. berhasil berkali-kali. Dan untung saja di pertandingan kali ini Sahrul Tisna bermain dengan cukup bagus. Gitu loh. Dan tidak heran kalau sekarang pilihan utama di timnas senior itu Sahrul Tisna. Karena
Yang saya amati dari Sahrul Trisna adalah kemampuan dia membaca permainan, kemampuan dia juga untuk melakukan clearing dan keberanian dia untuk mengambil mengambil keputusan untuk keluar dari gawang. Dan biasanya Hmm. keputusan yang dilakukan oleh Sahrul Trisna itu tepat, gitu loh, bro. Hmm. Hmm. Nah, karena memang salah satu ini ya perubahan yang mendasar dari permainan pola sepak bola modern dengan yang lama, ketika posisi kiper bukan lagi hanya berpusat pada gawangnya gitu loh, tapi Hmm. dia juga sudah mulai katakanlah mengambil mengambil posisi sebagai libero dan itu Hmm. bisa diterapkan oleh Sarul Trisna. Hmm. Walaupun dalam hal distribusi bola Sarul Trisna belum sebaik Nadio, katakanlah seperti itu. Gitu. Dan soal tangkepan kalau menurut saya juga, oh, ini gol kedua kan sebenarnya dia udah hadang kan ya sebenarnya. Betul. Kalau saya juga melihat bahwa di gol yang sundulan itu ya, seharusnya itu kalau dia lebih tenang, itu mungkin dia bisa neutralisir. Karena arah sundulan dari pemain Berahino ini, itu justru mengarah ke badannya. Gitu loh. Hmm. Harusnya kalau dia lebih tenang, tidak gugup, dia itu bisa amankan, paling tidak bisa memblok lah. Ya, Jangan ya, sampai ya, itu malah keluar dari ketiaknya ya, bolanya ya, itu. ya. Tapi beruntunglah Indonesia tidak kalah ya, sehingga Betul. kita masih dapat poin dan akhirnya Indonesia bisa naik lagi ke peringkat 149 di FIFA ranking. Ya, Dan betul. sementara Burundi turun satu ya. Walaupun sempat kemarin turun banyak ya, tetapi ternyata cuman satu saja. Tapi tidak apa-apa. Indonesia lumayan lah sudah meningkat. Tapi yang pesat justru Malaysia naiknya 4. Oke, kita nggak ngomong ke sana. Kita balik lagi ngomong ke laga Indonesia lawan Burundi. Ya bro, Betul. gol Indonesia ini yang Mm-mm. diciptakan oleh Witan ini kan, saya Mm-mm. menyoroti soal selebrasinya dengan menutup mulutnya. Ini tanda apa nih ya? Udah, lu jangan ngomong nih, gue udah cetak gol nih. Gitu kali ya. Betul. Tapi gini ya bro, terlepas dari gol yang bisa diciptakan Witan, justru Witan juga di penampilan ini juga tidak kelihatan kualitas yang biasa dia perlihatkan ya. Hmm. Jadi apa yang dilakukan Dendi Sulistiawan ketika melakukan cutback itu seperti bola bukan Witan untuk mencari posisi, tapi bola mencari posisinya Witan. Jadi Witan Hmm. bisa menggolkan. Sorry sorry ya, maaf maaf nih. Karena saya melihat bahwa secara overall Witan belum lagi menunjukkan kualitas Witan yang sebenarnya. Entah ada persoalan apa dengan Witan. Tapi yang saya agak mengagetkan adalah komposisi di awal ketika ban kapten oleh STY yang dipercayakan adalah Dendi Sulistiawan. Ini agak mengagetkan buat saya. Karena Hmm. ini di luar radar semua pengamat mungkin. Hmm. Yang kok sepertinya STY ini punya lagi-lagi ya, punya unsur-unsur kejutan yang tidak bisa kita raba sebetulnya. Bagaimana di situ Dendi Sulistiawan yang memang kalau mungkin ada faktor yang membuat Dendi Sulistiawan ini begitu disukai oleh STY adalah dia punya determinasi. Dia Hmm. boleh dibilang pemain yang punya etos sebagai seorang fighter. Hampir Hmm. sama dengan Asnawi. Cuma Asnawi Hmm. posisinya ada di belakang. Sedangkan Dendi adalah di depan. Hmm. Dendi ini lebih banyak bergerak untuk mencari posisi. Dan itu yang Hmm. disukai oleh STY. Dan salah satu lagi kelebihannya Dendi adalah ketika dia punya fleksibilitas dalam menempati posisi. Dia bisa menjadi seorang striker, dia bisa sebagai second striker, dia juga bisa menjalankan posisi sebagai penyerang di sayap. Hmm. Nah, tapi yang tentu ini ya, apa yang terjadi di babak pertama dengan komposisi pemain yang diturunkan, ini kan terlihat sekali bahwa ada nama-nama baru yang sebetulnya kita juga agak mengagetkan bagaimana Yance bisa bermain dengan cukup bagus dan belakangan Yakob Sayuri malah kok menjadi tim boleh dibilang tim inti lah dalam setiap pertandingan Indonesia. Ini terlihat dari mungkin ada 2 atau 3 pertandingan ke belakang selalu Yakob Sayuri menjadi pilihan utama. Hmm. Dan muncul juga nama Edo Ferdiansah. Hmm. Nah, Edo sebetulnya di pertandingan ini kalau dia tidak cedera dia bermain bagus sebetulnya.
Hmm. Apalagi ternyata kita perhatikan sekali bahwa kaki kirinya Edo ini sangat bagus dalam mengirimkan umpan-umpan lambung ke arah gawang lawan. Dan Hmm. itu sudah berhasil dia lakukan beberapa kali. Nah, ini kan sebetulnya apa ya? Tadinya saya juga agak membingungkan kenapa kok Edo yang sebetulnya belum kelihatan di pertandingan sebelumnya, tapi di 2-3 pertandingan belakangan Edo mulai kelihatan dan saya akhirnya menyadari bahwa Edo memang pemain yang bagus. Itu yang saya kritisi ya. Hmm. Dan kalau kita melihat bagaimana ada pemain-pemain seperti apa Yance ya, saya Hmm. lihat Yance ini saya highlight ya, karena dia tiba-tiba muncul di tengah dominasi seperti pemain sayap Arhan di situ ada, kemudian ada Asnawi. Dan hebatnya Yance ini bagusnya dia bisa bermain sebagai wingback kanan dan wingback kiri. Hmm. Ketika wingback kanan dia bermain sebagai wingback kanan, tapi kemudian wingback kirinya juga underperform, dia bisa dipindahkan ke situ, masuk Asnawi. Nah, Hmm. sejak Asnawi masuk itu pola serangan Indonesia justru lebih hidup, gitu Hmm. bro. Ya, ya, ini menarik sih ya. Jadi yang di tim yang di laga pertama itu juga bagus. Cuman Iya, memang betul. di laga kedua babak pertama itu kan timnya juga cukup bagus ya. Iya, Cuman betul. memang tidak menghasilkan gol, tapi juga tidak kebobolan gitu ya. Itu Iya. keuntungannya. Tapi di babak kedua bisa mencetak gol tapi juga kebobolan. Iya, betul, betul. Ya Bagus itu mana tadi, nih bro sebenarnya kalau misalnya mau yang kosong kosong atau dua dua kan sama aja nih babak pertama sama babak kedua kan hasilnya seri. betul. Ya itu tadi, itu kan salah satu kecermatan juga dari pelatih tim kepelatihan Burundi dalam mengantisipasi gaya permainan Indonesia dan menghadapi di leg kedua. Jadi dia lebih banyak, apalagi di sini ada Saido Berahino yang beberapa kali juga bisa mengancam gawangnya Trisna. Nah, dia siapa pelatih Burundi tahu bahwa di belakang pemain Indonesia itu ada sosok Elkan Bagot Hmm. dan sosok Jordi Amat. Dua-dua pemain ini punya postur yang sangat bagus, terutama Elkan, gitu Hmm. loh. Nah, biasanya saya melihat dalam pertandingan ini, ketika Elkan ada dalam posisi set piece, itu justru posisinya Elkan ini malah mengintimidasi Hmm. mengintimidasi pemain yang akan memberikan umpan dari set piece misalkan tendangan pojok dan Hmm. pemain yang berusaha menerima umpan karena Hmm. ada posisi Elkan yang menutupi. Nah, Hmm. bagaimana caranya untuk katakanlah menghindari Elkan dan Jordi? Mereka mengambil umpan bola di belakang garis kedua Orang pemain ini. ini Hmm. dan di situ bagusnya pemain-pemain Burundi bisa memanfaatkan itu. Ketika bola bisa lewat dari Jordi Amat, bisa lewat dari Elkan Bagot. Di situ potensi bahaya. Dan itu Hmm. kejadian, Hmm. gitu loh bro. Ya Hmm. artinya kalah lari ya pemain Iya, kita. karena pinter, mereka dicip. Pokoknya melewati melewati ini aja, hadangan dua pemain ini aja, udah selesai di situ. Nah seharusnya kan kalau misalkan ini juga terlihat ada pola seperti itu, harus ada pemain-pemain cepat yang berusaha menutup pergerakan pemain Burundi gitu loh. Hmm. Tapi Hmm. walaupun memang hasilnya adalah gagal untuk bisa diantisipasi, tapi yang saya ingin perhatikan bahwa di babak kedua yaitu tadi mentalitas pemain Indonesia juga cukup bagus. Ketika posisi Indonesia unggul, bahkan kemudian disusul menjadi 2-1 dan di menit-menit akhir, kalau nggak salah di menit 93, Hmm. baru terjadi gol balasan terhadap di pertandingan tersebut ya. Ya. Bagaimana Jordi Amat bisa memanfaatkan mark lock. Dan ini kan membuktikan bahwa pemain Indonesia sampai last minute mereka tetap punya asa, mereka tetap punya harapan untuk bisa membalikan keadaan dan itu kejadian. Dan Hmm. itu yang menurut saya tren yang positif di persepak bolaan era Sintayong. Hmm. Hmm. Ya, hasil dua-dua ini apakah cukup membuat kita puas, bro? Kalau saya kayaknya masih belum puas ya, pengennya menang. Saya tidak belum puasnya bukan pada hasil. Hmm. Saya belum puasnya ketika Indonesia bagaimana apa ya mungkin negosiasi dari PSSI seharusnya mungkin yang dihadirkan bukan lagi Burundi nantinya gitu loh. Tapi tim seperti Curaçao yang ada di posisi 88. Oh, Pokoknya 90
90 ke bawah. Apalagi kan targetnya sebelumnya adalah Bolivia. Bolivia juga kan apa sebuah tim yang tidak tidak bisa dikesampingkan. Dia pernah menjadi apa pemain apa hadir di Piala Dunia juga. Itu kan menunjukkan bahwa kualitas Bolivia juga bagus. Hmm. Dan saya pikir kalau seandainya di next pertandingan, walaupun saya dengar katanya akan dicoba dengan melawan Palestina, Mhm. yang kalau nggak salah Palestina itu ranking FIFA-nya di sekitar 90-an. Ya, Tapi betul. akankah lebih baik lagi kalau kita juga bisa mendapat latih tanding misalkan dari Eropa yang Mhm. punya range ranking di antara 70 sampai 50 katakanlah ya. Mhm. Itu kan sangat bagus gitu loh. Ya, mungkin benar dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa Hmm, harus dari sekarang disusun dulu nih yang 1 tahun ini lawannya siapa aja katanya kan betul. sudah ada 4 nih yang sedang di apa namanya yang sedang Jejaki ya. dijajaki ya. Ya, jadi memang di bulan Juni apa Juli ya nanti yang akan ada FIFA Matchday Juni, lawan Juni. Juni ya Palestina. Iya, Kemudian pada saat di apa di sesi yang sama itu juga ada satu lawan lagi selain Palestina. Kemudian nanti yang di bulan September juga itu iya, katanya akan ditetapkan di tahun ini tuh lebih awal gitu ya. Jadi nggak udah deket baru bahas gitu kan. Itu iya, ada bagusnya juga sih. Cuman betul. ya mudah-mudahan Indonesianya aman gitu ya. Saya sih, Karena saya sih begini Bu Ari ya. Hmm. Untuk laga-laga friendly match, mungkin baiknya kita juga mengadopsi gayanya apa Malaysia, Thailand atau Jepang. Ketika friendly match dilakukan, mereka melakukan mini turnamen. Jadi kalau mini turnamen ketimbang laga persahabatan biasa, itu aura kompetisinya berbeda, Hmm. gitu loh bro. Nah, seperti Jepang. Jepang kan di saat ini pada saat jeda friendly match, mereka Kirin Cup ya, mengadakan Kirin Cup. Mengundang kalau nggak salah ada dua tim ya dari Hmm. negara-negara lain untuk bisa menghadapi Jepang. Dan ini Ya. sifatnya seperti kompetisi atau Piala Raja di Thailand Hmm. atau Piala Merdeka Games seperti di Malaysia. Itu pasti berbeda auranya. Ya, kayak kemarin lah ya Indonesia bikin mini kompetisi Ah, ya. itu Itu dia. ya, ya. Betul. Mungkin Contohnya nanti seperti itu. dibikin juga di level senior ya. Oke, Betul. itu akan sangat menarik Betul. ya. Oke, Ya. Sobat Bola, itulah obrolan Indonesia lawan Burundi di leg kedua. Indonesia akhirnya sama-sama kuat ya, imbang dua-dua. Menurut Sobat sendiri ini hasil yang bagus atau enggak? Bagaimana permainan Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Oke. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.